down, yeah. I've been feeling so, I've been. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kesya Serenita Dewali dari Fakultas Ilmu Keperawatan semester pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan cairan elektrolit dalam tubuh. Tubuh kita terdiri atas cairan dan elektrolit. Air merupakan komponen utama yang paling banyak di dalam tubuh manusia, sekitar 60-70% di total berat badan orang dewasa terdiri dari air. Namun hal itu tergantung kepada kandungan lemak dan otot fungsi cairan, diantaranya untuk mengangkut zat makanan ke sel, mengeluarkan buangan sel untuk metabolisme sel. Elektrolit merupakan mineral yang memiliki muatan positif dan negatif. Ketika larut dalam cairan tubuh dan memiliki fungsi utama untuk menjaga organ tubuh agar berfungsi normal. Komponen elektrolit diantaranya sodium, klorida, kalium, magnesium, kalsium, dan fosfat. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit. Faktor-faktor tersebut yaitu: yang pertama, usia, berkaitan dengan luas permukaan tubuh, metabolisme yang diperlukan, dan berat badan. Yang kedua, temperatur lingkungan, panas yang berlebihan menyebabkan berkeringat. SSO dapat kehilangan natrium melalui keringat sebanyak 15-30 gram per hari. Yang ketiga, diet. Saat tubuh kekurangan nutrisi, tubuh akan memecah cadangan energi. Proses ini menimbulkan pergerakan cairan dari interstitial ke interseluler. Yang keempat, stres, menimbulkan peningkatan metabolisme sel, konsentrasi darah, dan glikolisis otot, retensi sodium, dan air. Proses ini meningkatkan produksi ADH dan penurunan produksi urin. Yang kelima, sakit, keadaan pembedahan, trauma jaringan, kelainan ginjal, dan jantung. Gangguan hormon akan mengganggu keseimbangan cairan. Faktor-faktor tersebut memiliki peran masing-masing dalam tubuh kita. Secara alamiah, tubuh akan berusaha mempertahankan keseimbangan cairan. Ketidakkeseimbangan cairan dapat terjadi akibat dehidrasi dan intoksidasi air. Dehidrasi berarti kehilangan air secara berlebihan, sedangkan intoksidasi air berarti kelebihan air. Konsumsi air oleh tubuh diatur oleh rasa haus. Apabila konsentrasi bahan-bahan di darah tinggi, berarti tubuh membangun cairan. Bahan-bahan tersebut akan menarik air dari kelenjar ludah, akibatnya mulut menjadi kering dan timbul keinginan untuk minum. Bahkan di sini diatur oleh hipotalamus dan syaraf lain. Pengeluaran air dalam tubuh diatur oleh ginjal dan otak. Apabila volume dan tekanan darah terlalu rendah atau konsentrasi garam dalam tubuh terlalu tinggi, hipotalamus akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon ADH atau antidiuretika. Hormon ADH mempengaruhi ginjal untuk menahan dan menyerap kembali air dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, sehingga semakin banyak air yang dibutuhkan oleh tubuh, semakin sedikit pula air yang dikeluarkan. Apabila air yang dikeluarkan terlalu banyak, volume dan tekanan darah akan menjadi rendah. Akibatnya, ginjal akan mengeluarkan hormon renin. Renin dapat mengakibatkan protein dalam darah bernama angiotensinogen menjadi bentuk aktifnya, yaitu angiotensin. Angiotensin akan mempersempit diameter pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Selain itu, angiotensin dapat pula mengatur pengeluaran hormon aldosteron. Hormon aldosteron dapat mempengaruhi ginjal untuk menahan natrium dan air. Akibatnya, apabila tubuh membutuhkan banyak air, semakin sedikit pula air yang dikeluarkan. Gangguan elektrolit adalah kondisi saat kadar elektrolit di dalam tubuh seseorang menjadi tidak seimbang, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gangguan elektrolit umumnya disebabkan karena kehilangan cairan tubuh melalui keringat berlebih, diare, atau muntah yang berlangsung.
Dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, membuat sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Yang kelima, membuat kulit kusam. Dan yang keenam, mengganggu fungsi ginjal. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse.